Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Triwidyastuti, CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Batang. Kali ini saya akan memaparkan tentang ruang kolaborasi modul 2.1. Materinya yaitu menganalisis skenario pembelajaran berdiferensiasi situasi 2 sekolah dasar. Anggota kelompok 2 yaitu M. Zuhri sebagai penjawab, Sri Umaidah, konten kreator, Waryuti, notulis dan timer, Desi Triwidyastuti sebagai penyaji. Skenario pembelajaran SD. Pak Dermawan adalah guru sekolah dasar. Minggu depan, ia akan mengajar murid-muridnya materi tentang cara kerja salah satu sistem organ tubuh manusia, yaitu sistem organ pencernaan. Saat merencanakan pembelajaran, Pak Dermawan mempersiapkan beberapa sumber belajar yang menurutnya akan membantu murid-muridnya belajar sesuai dengan kebutuhannya. Sumber belajar yang ia siapkan diantaranya adalah 1. Sebuah poster diagram yang menunjukkan bagian-bagian organ pencernaan yang dipinjam dari perpustakaan. 2. Berbagai bacaan yang memuat pembahasan tentang bagaimana organ pencernaan bekerja dari beberapa sumber. Ada yang berupa bacaan, buku bacaan dengan tingkat kesulitan yang berbeda-beda, yang memuat informasi tentang cara kerja sistem organ pencernaan. Artikel yang ia ambil dari majalah anak, komik sains milik salah satu muridnya. Di minggu sebelumnya, ia sudah menanyakan pada murid-muridnya apakah ada yang memiliki sumber belajar yang berhubungan dengan sistem organ pencernaan. Kebetulan, ada satu muridnya yang memiliki komik sains dan diminta untuk membawanya ke sekolah. 5. Pak Dermawan lalu mempersiapkan daftar kegiatan lengkap dengan instruksinya, misalnya membaca buku atau artikel atau komik dan sebagainya, mengamati poster atau diagram, mendiskusikannya, kemudian membuat ringkasan untuk menunjukkan pemahaman tentang isi poster tersebut, mewawancarai petugas UKS, menjawab kartu-kartu pertanyaan. Aktivitas-aktivitas tersebut walaupun berbeda-beda, namun semuanya bertujuan agar murid memahami cara kerja sistem pencernaan. Pak Dermawan pun siap mengajar. 6. Di awal pembelajaran, Pak Dermawan memberikan penjelasan kepada semua murid yang ada di kelasnya tentang tujuan pembelajaran dan konsep kunci yang ia ingin anak-anak kuasai. Lewat proses tanya-jawab dan contoh-contoh, ia juga memastikan bahwa murid-muridnya memahami apa yang dimaksud dengan sistem. 7. Setelah itu, ia meminta murid-muridnya mulai bekerja dalam kelompok. Untuk penugasan kali ini, Pak Dermawan telah mengelompokkan murid berdasarkan tingkat kemampuan murid membaca. Hal ini karena tugas pertama yang harus dilakukan oleh setiap kelompok adalah membaca materi bacaan terlebih dahulu. Pak Dermawan menyesuaikan teks yang dibaca tiap kelompok dengan kemampuan membaca mereka. 8. Pak Dermawan menjelaskan pada murid-muridnya bahwa dalam 1 minggu tersebut, setiap kelompok akan mendapat target untuk menyelesaikan kegiatan yang telah disiapkan oleh Pak Dermawan tersebut. Keputusan tentang kegiatan mana yang ingin dilakukan lebih dulu diserahkan sepenuhnya kepada murid. Yang jelas, mereka diberikan kesempatan melakukan kegiatan-kegiatan tersebut pada saat jam pelajaran IPA di minggu tersebut. 9. Selama proses murid melakukan kegiatan, Pak Dermawan memastikan ia mengobservasi dan memantau pemahaman murid-muridnya. Ia mendatangi tiap kelompok, mengajukan pertanyaan, dan memberi pertanyaan lanjutan kepada murid-murid yang memerlukan bantuan atau perlu diberikan tantangan lebih. Ia misalnya menunjukkan video lewat handphonenya, kemudian beberapa anak tampak masih kesulitan. Membantu mereka memahami konsep-konsep kunci dengan kosakata-kosakata sederhana yang kemudian ia display di kelas. Pak Dermawan juga membuat catatan-catatan penilaian selama proses ini. Setiap jawaban murid, pertanyaan murid, ia perhatikan. Ia gunakan informasi ini untuk menyesuaikan tingkat bantuan yang ia berikan pada murid. 10. Pak Dermawan kemudian melakukan penilaian untuk mengetahui sejauh mana murid-muridnya memahami materi tersebut. Ia kemudian membuat penilaian berjenjang atau tier assessment. Untuk murid-murid yang kemampuannya kurang, ia menugaskan mereka untuk menjelaskan alur pencernaan dalam sebuah diagram alur sederhana yang dilengkapi penjelasan singkat
dengan menggunakan kosakata sederhana sesuai dengan yang telah mereka pelajari dan bahkan telah display di kelas. Untuk murid-murid yang kemampuannya sedang, ia meminta mereka membuat sebuah cerita narasi tentang alur pencernaan dengan kosakata yang lebih bervariasi. Untuk murid-murid yang kemampuannya tinggi, ia meminta mereka membuat sebuah cerita kreatif dari perspektif seseorang makanan yang akan menarasikan alur pencernaan. Melalui tugas ini, penyusunan kalimat dan pemilihan kosakata yang digunakan tentunya sudah lebih sulit. Pertanyaan 1. Dari skenario pembelajaran yang telah ditelaah, apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? Kebutuhan belajar yang berusaha dipenuhi oleh Pak Dermawan yaitu kesiapan belajar, minat, dan profil belajar. Pertanyaan 2. Bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya? Caranya, Pak Dermawan menentukan kebutuhan belajar murid dengan mengidentifikasi kemampuan belajar murid. Selama proses, murid melakukan kegiatan, Pak Dermawan memastikan ia mengobservasi dan memantau pemahaman murid-muridnya. Ia mendatangi tiap kelompok, mengajukan pertanyaan dan memberi pertanyaan lanjutan kepada murid-murid yang memerlukan bantuan atau perlu diberikan tantangan lebih. Di tahap perencanaan, Pak Dermawan sudah menyiapkan berbagai sumber belajar seperti menyiapkan poster diagram, berbagai sumber bacaan bagi muridnya. Pak Dermawan sudah menyiapkan video untuk memenuhi kebutuhan belajar yang bersifat visual walaupun tidak ada komputer. Pak Dermawan membuat kartu pertanyaan untuk mengkonstruksi pemahaman murid. Pak Dermawan menyiapkan daftar kegiatan lengkap dengan instruksinya. Kegiatan awal, menyampaikan tujuan pembelajaran dan memastikan pemahaman awal murid. Di kegiatan inti, siswa dibuat kelompok berdasarkan kemampuan membacanya, menjelaskan kegiatan yang harus diselesaikan, memberikan pilihan kepada murid mengenai kegiatan yang akan dilakukan, mengobservasi dan memantau pemahaman muridnya, membuat catatan penilaian selama proses kegiatan dalam kelompok. Penutup, evaluasi menggunakan penilaian berjenjang atau tier assessment. Pertanyaan 3. Strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan oleh Pak Dermawan? Strategi pembelajaran yang digunakan yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, diferensiasi produk. Hasil analisis diferensiasi konten. 1. Poster diagram yang menunjukkan bagian-bagian organ pencernaan. 2. Bacaan yang memuat pembahasan tentang bagaimana organ pencernaan bekerja dari berbagai sumber. 3. Buku bacaan dengan tingkat kesulitan berbeda-beda. 4. Artikel yang diambil dari majalah anak. 5. Komik sains milik salah satu muridnya. 6. Video pembelajaran. 7. Kartu-kartu pertanyaan. Analisis diferensiasi proses, yaitu 1. Memberikan penjelasan tentang tujuan pembelajaran dan konsep kunci melalui proses tanya-jawab. 2. Membaca komik sains ataupun bacaan lainnya. 3. Menjawab kartu-kartu pertanyaan. 4. Mengamati poster atau diagram. 5. Wawancara oleh petugas UKS. Analisis diferensiasi produk. Pak Dermawan membuat penilaian berjenjang atau tier assessment untuk murid dengan tingkat pemahaman rendah, sedang, dan tinggi. Pertanyaan 4. Bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? Asesmen sebagai proses pembelajaran atau assessment as learning, yaitu mendiagnosis kemampuan awal dan kebutuhan belajar peserta didik. Di sini, Pak Dermawan melalui proses tanya-jawab dan contoh-contoh memastikan murid-muridnya memahami apa yang dimaksud dengan sistem. Kemudian mempersiapkan daftar kegiatan lengkap dengan instruksinya untuk mewawancarai petugas UKS. Asesmen untuk proses pembelajaran atau assessment for learning, yaitu membuat rubrik observasi, mencatat selama proses pembelajaran. Contohnya,
Membuat kartu-kartu pertanyaan yang digunakan untuk membantu murid mengkonstruksi sendiri pemahaman mereka, dan juga membuat catatan-catatan penilaian tentang proses pembelajaran atau catatan anekdot. Asesmen pada akhir pembelajaran atau assessment of learning. Memberikan tugas kepada murid. Pada skenario pembelajaran diferensiasi tersebut ditunjukkan pada langkah 1. Pak Dirmawan memetakan murid berdasarkan tingkat kemampuan murid membaca. 2. Murid dengan kemampuan rendah, sedang, dan tinggi diberikan tugas yang berbeda melalui tier assessment. Kesimpulan, Pak Dirmawan telah menyajikan pembelajaran berdiferensiasi konten, proses, dan produk dari segi perencanaan, pelaksanaan, hingga penilaian. Umpan balik berupa pertanyaan dan juga tanggapan dari CGP lain. Yang pertama dari Bu Wulan. Dari skenario pembelajaran Pak Dirmawan tertulis bahwa beliau memberikan batas waktu 1 minggu dalam mengerjakan tugas. Bagaimana kalau anak-anak dalam 1 minggu tersebut belum bisa menyelesaikan tugas? Apa yang akan dilakukan Pak Dirmawan? Serta bagaimana sistem penilaiannya agar adil? Pertanyaan tersebut dijawab oleh Pak Zuri, yaitu dalam memberikan tugas sebaiknya guru juga membuat rubrik penilaian serta memberikan batas waktu agar murid bertanggung jawab dalam menyelesaikan tugas. Tambahan dari Bu Desi, dalam memberikan tugas Pak Dirmawan tidak begitu saja melepas anak-anak, namun tetap mendampingi mereka dengan melakukan observasi serta memberikan bantuan sesuai kebutuhan murid, sehingga murid yang mengalami kesulitan dalam mengerjakan tugas dapat teratasi. Tanggapan juga ditambahi oleh Pak Dramansyah. Dalam ilustrasi, Pak Dirmawan sudah sangat bagus dalam melaksanakan pembelajaran, serta sudah melakukan diferensiasi konten, proses, serta produk. Pak Dirmawan juga memberikan penilaian secara berjenjang dengan menggunakan rubrik penilaian, serta menyesuaikan kemampuan setiap siswa. Tambahan dari Pak Edi, dalam ilustrasi Pak Dirmawan sudah berusaha memenuhi kebutuhan setiap murid, yaitu dengan mempersiapkan berbagai alat, bahan, serta media dalam pembelajaran. Dalam proses, beliau sudah mengelompokkan murid sesuai dengan kemampuan belajar serta kesiapan belajar murid. Murid diberi kebebasan untuk memilih mengaktifkan murid dengan menggunakan kartu-kartu pertanyaan serta melakukan penilaian berjenjang sesuai dengan tingkat kemampuan mereka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.